Saling menghormati. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jemaat terkasih, Setara Institut merilis daftar kota paling toleran se-Indonesia dalam laporan Indeks Kota Toleran atau IKT tahun 2022 pada tanggal 6 April 2023. Setara Institut merupakan lembaga swadaya masyarakat berbasis di Indonesia yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia. Dalam laporannya, Setara Institut melibatkan 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan 4 variabel seperti regulasi pemerintah kota, regulasi sosial, tindak pemerintah, dan demografi sosio-keagamaan. Dari aspek tersebut dihasilkan pengukuran praktik-praktik toleransi terbaik di kota-kota di Indonesia. Lantas, kota mana yang paling toleran di Indonesia? Berikut 10 kota paling toleran di Indonesia. Yang pertama, Singkawang, Kalimantan Barat. Kedua, Salatiga, Jawa Tengah. Ketiga, Bekasi, Jawa Barat. Keempat, Surakarta, Jawa Tengah. Kelima, Kediri, Jawa Timur. Keenam, Sukabumi, Jawa Barat. Ketujuh, Semarang, Jawa Tengah. 8, Manado, Sulawesi Utara. 9, Kupang di Nusa Tenggara Timur, dan 10 di Magelang, Jawa Tengah. Kompas.com 9 April 2023. Jemaat terkasih, pada hakikatnya kota-kota yang disebut toleran tersebut di dalamnya terdapat sikap saling menghargai, saling mendukung, saling menolong tanpa membeda-bedakan agama dan keyakinan. Kondisi yang seperti ini menimbulkan ketentraman dan kedamaian semua pihak. Kehidupan bersama terhindar dari konflik dan terwujud kehidupan yang rukun. Jemaat terkasih, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Perintah ini bukan hanya untuk saudara seiman, tapi berlaku untuk semua orang. Mengasihi sebagai saudara artinya siapa saja dianggap sebagai saudara sehingga dikasihi sebagai saudara. Dengan yang seiman, kita menyebut saudara seiman. Kepada sesama warga sekota, kita menyebut saudara sekota. Kepada sesama warga negara Indonesia, kita menyebut saudara sebangsa dan setanah air, dan seterusnya. Dengan demikian, pada hakikatnya semua manusia di dunia ini harus kita perlakukan sebagai saudara. Dengan dasar sebagai saudara, maka tentu kita tidak akan tega melihat saudara kita menderita. Kita akan segera menolong kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan, karena mereka adalah saudara kita. Selanjutnya, Rasul Paulus mengatakan, saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya, tidak minta dihormati, tetapi secara aktif menghormati terlebih dahulu. Rasul Paulus menekankan sikap menghormati terlebih dahulu, jangan meminta hormat. Yang penting menghormati, jangan meminta dihormati, baru kemudian menghormati. Perkara dibalas atau tidak dibalas tidak perlu dipersoalkan. Yang paling penting sudah mendahului menghormati. Jika di dalam sebuah komunitas masyarakat mempunyai semangat mendahului dalam memberi hormat, pasti akan tercipta masyarakat yang rukun, tentram, dan bahagia. Lalu bagaimana kita dapat mendahului menghormati orang lain? Jemaat terkasih, menghormati orang lain dengan keberadaan yang bagaimanapun, sebenarnya kita sedang menghormati Tuhan sebagai penciptanya. Menghormati orang lain harus menjadi laku ibadah orang beriman. Selain itu, kita membutuhkan kondisi kehidupan bersama yang rukun, damai, dan sejahtera.
itu bisa terwujud jika di dalamnya ada sikap saling menghormati. Hidup bersama pasti membutuhkan kesediaan orang lain. Jika ada sikap saling menghormati, pasti akan ada sikap saling menopang, saling menolong. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat menghormati siapapun dalam keberbedaan apapun, karena menghormati sesama adalah menghormati Tuhan sebagai Sang Penciptanya. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan menguatkan dan memberikan penghiburan. Ada yang sedang menjalani beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan berkenan untuk menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.